kita ini Om Hasan. Di konten kali ini ada pohon santigi. Pohon santigi yang akan dikawat untuk pengarahan sekaligus melakukan perundingan. Kita akan tanya-tanya ini. Oke, Om. Oke, gimana ini? Kita santai-santai aja. Kita serius. Ini pohon sudah berapa lama di dalam potnya? Ini di pot ini kurang lebih ya sudah sekitar setahun lebih lah. Tahun lebih. Kalau lihat usianya ini. Nah, kalau ini berbatang dua ya, ini jenisnya apa ini? Apa namanya lah? Kalau di sana Kita bilang ini maksudnya twin. twin, model twin. Ini pengawatan yang berapa kali nih? Ini sudah ketiga ini. Yang ketiga kali. Kita cari pecahan ranting. Nantinya supaya bisa mengisi kerangka-kerangkanya daun itu. Yang penting jangan pecahan gelas aja, Om. Kalau pecahan jelas nanti ngamuk istri kita. Ngamuk istri kita. Pecahan ranting. Nah, kira-kira ini Om, bisa nggak dikasih tahu ini pecahan ranting ini seperti apa? Dari hitungannya. Kalau dari tahapannya ini kan batang, ini kan cabang, ini batang utama di sini, ya. Ini kan cabangnya, ini kan pecahan anak cabang ini. Nah, setelah anak cabang ini pecahan rantingnya. Kemudian yang kita cari sekarang itu untuk cucuk rantingnya, ya, untuk nantinya buat kerangka daun itu. Ini baru kita mulai proses mencari apa namanya itu kerangka daunnya. Cucu kakeknya yang mana, Om? Kakeknya di rumah dan berjalan lagi. Oke, jadi ini adalah proses pengawatan ya. Proses pengawatan. Nah, kira-kira ini Om, trik untuk pengawatan itu agar kuat. Nah, untuk ranting-ranting itu nanti bisa dijelaskan ya Om, bagaimana prosesnya. Bisa. Oke, agar kawat itu kuat di percabangan pohon. Nanti buat teman-teman pemula dalam hal pengawatan itu yang mungkin tidak mau bayar trainer ya bisa dikasih tips lah agar tidak salah dalam proses pengawatan. Sudah ini kita terangkan. Oke. Untuk memasang kawat kan harus kita baku kaitkan. Contoh kayak ini, cabang ini sama cabang ini harus kita kaitkan supaya tumpuannya kuat. Iya. Nah, nanti pun ke atasnya lagi juga begitu prosesnya, kita kaitkan sama cabang ini supaya apa? Kuat, tidak bergerak, tidak longgar, bisa langsung kunci dia. Ketika dibengkokkan ya. Dibengkokkan enak, tidak goyang gitu. Oke. Nah, kalau untuk jarak kira-kira Om? Jarak kalau bisa jangan terlalu rapat aja. Supaya kesannya tidak kayak spiral gitu. Agak jarang. Biasanya tingkat kesulitannya kita pasang kawat lagi setelah sudah pernah dikawat kan setengah mati juga ini. Karena dia kan sudah buat liuan kayak begini. Iya. Harus hati-hati lah di situ. Nah, kalau untuk ukuran kawat yang kita pakai
Misalnya ini besarannya kira-kira berapa mili nih? Besarannya ini yang kita pakai ini nomor 4 ini. Paling 432 ini kayaknya mainnya ini, percabangannya ini. 432. Ya. Oke. Oke, rekan-rekan bonsai Indonesia, nanti kita kembali lagi setelah selesai pengawatan dan akan melakukan pengarahan agar kita bisa tanya bagaimana proses pengarahan dan menentukan muka sehingga tajo-tajo itu tidak terkesan numpuk nantinya. Oke, rekan-rekan bonsai, jadi ini pohon sentigi yang telah selesai melakukan pengawatan. Sekarang tinggal kita pengarahan. Kita akan memosisikan semua ranting-ranting ini sesuai dengan porsinya masing-masing. Bahan twin small. Ini kalau ukuran The Max sudah lewat ini. Kalau ukuran The Max ya, sudah lewat. Kemudian kita arah-arahkan Mas ya. Oke. Untuk mencari posisi yang enak dengan tampilan pohon ini. Mantap. Supaya nanti perantingnya ini terarah, kita rangkai dulu. Kita rangkai untuk satu kelompok-kelompok. Kita berkarya, tetap semangat. Tetap semangat dan semangat. Jadi fungsi pengawatan ini ya untuk membantu pengarahan. Karena kalau tidak kita kawat, maka tidak akan terbentuk ini cabang, anak cabang sampai selanjutnya. Fungsinya kawat ini luar biasa. Mantap jiwa. Mantap jiwa pokoknya. Nah, nanti ini kalau kawatnya kita lepas berapa lama ini? Untuk pelepasan kawat nanti itu tergantung. Kalau sudah kemakan nih, kayak sudah membekas gitu nih, baru kita lakukan pelepasan kawat. Kalau bisa bertahap, jangan langsung semuanya supaya enggak lepek kalau orang Sumbawa bilang. Supaya ada yang menahan gitu. Berarti harus tetap disisakan. Tetap harus, jangan semuanya kita lepas. Mungkin bisa dimulai dari yang kecil dulu, mungkin. Biasanya kalau yang kawat yang kecil ini nih cepat sekali dia kena makan. Kalau dalam pengarahan, apakah ranting-ranting ini kita pelintir atau hanya kita bengkokkan? Hanya kita bengkokkan saja untuk mencari posisi. Kalau kita pelintir biasanya nanti yang rusak itu kambiumnya, Mas. Kambiumnya yang akan rusak. Nah, kalau sudah kambium rusak nanti ya maka terjadi pengeringan ranting kadang-kadang nih. Makanya hati-hati sekali di situnya
supaya tidak terjadi hal seperti itu. Kita hanya membengkokkan, mencari posisi aja, Nggak perlu ekstrim-ekstrim lah. jangan terlalu ekstrim. Dengan gaya bengkokan santai saja, Mas. Oke. Nah ini lagi Om, kan ada ranting-ranting ini yang misalnya ini ya, Ya, ini kan nggak ada titik tumbuhnya. Apakah ini bisa nanti tumbuh? karena kita sudah cut kayak begini kan, tujuannya untuk menumbuhkan ranting-ranting ini yang akan kita jadikan tajuk. Tajuk-tajuknya yang akan keluar nanti kan untuk membentuk suatu perantingan daun ya. Iya. Ini tujuannya kita cut seperti ini supaya ini rame nih nantinya tumbuhnya itu. Kalau kita nggak gunting gini, ini kan sambil kita buat perantingan. Ini kalau untuk pengelosan saya rasa sudah cukup karena bahan ini kan kecil juga nih. Kalau saya anggap kan sudah balance kayak begini kan, Iya, iya. sudah mulai balance nih. Tinggal nunggu proses sambil perawatan. Berarti tinggal dibentuk awan-awannya lah istilahnya. Ya, kita buat kelompok-kelompok. Di situ Kelompok-kelompok. nanti kan kelompok-kelompok ini akan membentuk kayak semacam apa ya, kita buat dimensinya pohon ini supaya keluar, kita posisikan supaya ruangan pohon ini nih, ruangnya ini bisa kelihatan. Kalau mukanya itu Om, kenapa harus sebelah sini gitu? Karena kita lihat semua dari satu sisi sudut pandang itu nih yang paling enak di sini. Semua elemen-elemen yang ada di komposisi yang ada di dalam pohon ini kan terekspos semua gitu, kelihatan semua gitu nih. Jadi kita menentukan tampak depan kan harus kita pertimbangannya ke situ. Dari lo batang lo bahannya sendiri nih belum pas ini, belum pas. Kalau potnya ini bukan untuk kebetulan bukan untuk pohon ini. Kalau ini pohon casket baru bisa yang semi Iya. menggantung, itu cocok lah pot tinggi kayak ini. Kalau bahasa Cinanya kengai. Ya itu sudah kengai. Kit semi kit han kengai. Kengai. Bukan tai ngengai. Berarti yang menjadi mahkotanya ini nanti di mana itu? Di sini. Ini yang kita rencanakan kan ada 3 kanopi di sini nanti, 3 top. Rencana ini top utamanya di sini, ini top kedua, top ketiganya di belakang sini nanti. Mungkin bisa ada tambahan lagi ke depannya, di sini kita bentuk lagi supaya lebih enak gitu tampilannya. Iya. Jadi di bonsai ini kan harus pandai-pandai kita nih menghayal sesuatu yang belum pernah terpikirkan di benak kita nih. Siapa tahu cocok kita ekspresikan di pohon ini sendiri nih, Mas. Iya, iya. Nah, itu intinya nih, pokoknya kita kuat-kuat berimajinasi aja di sini, Mas. Ini kira-kira sampai berapa kali pengawatannya? Ini kayaknya sih hanya penambahan sedikit-sedikit aja, nanti sambil tetap dikontrol terus ini. Karena ini nantinya ini akan ramai sekali tumbuh cabang, tumbuh tunasnya lagi nih. Jadi butuh pemilihan. Nah, mana yang kita bisa lanjut pakai nih. Sambil kita kontrol. Harus konsisten ini. Kalau enggak nanti kembali rimbun lagi, ngulang lagi dari awal lagi nanti. Iya, iya.
Berarti kalau salah pengawatan itu bisa prosesnya jelek nanti tumbuh pohonnya. Ya kalau kita bilang salah benar itu kan tergantung selera. Itu. Jadi intinya di sini kita nih buat pohon ini kita sesuaikan saja sama gaya ini pohon ini sendiri lah. Maunya Iya. kayak apa gitu nih. Ini di tempat di puncak tertingginya di sini. Ini pun masih butuh pecahan tunas lagi nih. Fungsinya untuk mengisi yang masih kosong, sini kan masih kosong, sini masih kosong semua ini. Jadi nanti tetap kita nyari tunas kembali supaya bisa terisi semuanya, enak. Ruang-ruangnya bisa terisi. Iya. Dalam perawatan bonsai santigi kira-kira gimana Om? Tips-tips untuk merawat pohon bonsai. Ya, Pokok satu, jangan lupa siram mas. siram, Kedua, jangan lupa taruh pupuknya. pupuk. Karena pupuk itu juga menentukan subur dan tidaknya pohon. Kalau pohon kita subur kan senang juga kita lihat, cepat juga prosesnya. Tapi ketika kalau pohon ini sudah tidak subur, lama mas, lama sekali kita tunggu. Iya. Media juga. Media harus tetap diperhatikan. Kalau memang sudah kurang tekanannya pohon ini, bisa kita ganti media supaya ngejos lagi. Kira-kira kalau santigi ini umurnya paling lama berapa puluh tahun ya? Kalau sentigi ini bisa jangka panjang man. Makanya sentigi ini sangat digemari semua kalangan. Dan sampai hari ini pun kan belum ada yang bisa ibaratnya menandingi kelebihan sentigi ini. Sentigi ini masuk ke gaya apapun bisa masuk. Ini kelebihannya sentigi. Untuk lari ke gaya apa masuk dia. Karena sentigi di alamnya juga pun kan sudah ekstrim. Dia hidup di batu, dia hidup di pasir. Berarti untuk karakter tua ini kan belum tumbuh, belum kelihatan lah ya, masih muda-muda semua ini. Masih muda semua. Kalau karakternya belum muncul di sini. Belum muncul kalau karakternya ini. Kira-kira untuk kemunculan karakter ketuaan itu berapa tahun harus ditungguin? Nanti dengan kita rawat sekian lama nih, tetap karakter itu menyesuaikan umur biasanya, umur pohon ini sendiri, sambil kita membentuk. Nanti daun-daunnya ini kan akan menua gitu, akan menua dia. Jadi muncul karakter itu. Waktu ya mungkin ya lama nanti waktunya. Sentigi bisa umurnya hidup sampai 60-70 tahun? Bisa sekali. Karena sentigi ini salah satu pilihan bahan bonsai yang digemari teman-teman karena dia berusia lama. Berarti kalau sentigi ini syarat hidupnya ndak bisa kita rawat di gunung kayaknya ya? Kalau di gunung saya rasa bisa juga, yang penting kan dia ini kuat air ini mas, kuat penyiramannya. Karena ada kan informasi-informasi yang coba saya tangkap itu bahwa pohon sentigi ini dia ndak boleh jauh dari laut,
nggak bisa juga kalau tumbuh di tempat dingin katanya. Nah, itu benar nggak dengan Kalau iklim di Sumbawa sangat cocok Mas, karena iklim di Sumbawa ini kan panas, cocok sekali untuk sentigi ini. Kalau biasanya yang enggak cocok itu di daerah dingin, kurang kalau sentigi ini tumbuhnya itu. Secara kesehatan pohon ini sendiri ini kurang kalau di daerah dingin ini. walaupun tambah pupuk? Walaupun dikasih pupuk, karena nih pohon sentigi ini memang suka betul panas di tempat-tempat apa namanya yang iklimnya tropis. Kalau di Jepang ya nggak bisa tumbuh Mas, karena sana kan subtropis kan gitu. Iya, iya. Berarti nggak bisa kita bawa kontes keluar ini ya? Ya kalau untuk barang sebulan 2 bulan mungkin bisa kalau dimasuk ke daerah-daerah seperti yang punya iklim subtropis. Kalau untuk jangka panjang ya memang ndak bisa. Ini baru kita bentuk dasar awal, dasar untuk apa namanya, cucuk rantingnya. Masih butuh pengisian lagi nih. Kalau main ceplok sedikit berarti prosesnya ini. Kalau mau ceplok nggak usah pakai kawat, tumbuhkan banyak-banyak langsung cukur jadi, tanpa kita ikuti proses seperti ini. Kita lolos, kita cutting apa nih, Iya. Oke. karena kita kepingin pohon ini tampil yang memukau gitu nih, makanya kita bersabar untuk menjadikannya. Oke, terima kasih untuk informasinya. Ini Om Hasan, trainer kita ini. Ini trainer Jawa rasa Sumbawa ini. Halo bro, salam-salam sama teman-teman Lunyuk. Nah, kalau yang di Jawa nggak ada disalam-salamkan ini. Apalagi teman-teman di Jawa lebih jago-jago. Mantap. Ya mudah-mudahan sering kita lihat YouTube-nya juga. Jangan lupa Subscribe. mantap. Oke.